Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pagi ini pendengar. Dan untuk Anda ketahui pendengar, sebuah peristiwa duka terjadi di objek wisata air terjun Tiwupai, Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai. Seorang pelajar SMP dilaporkan tenggelam dan hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui BPBD turut mengambil peran aktif dengan menurunkan personel, kemudian juga menyalurkan bantuan logistik serta membangun koordinasi lintas sektor. Dan untuk mengetahui perkembangan dan juga bagaimana upaya yang telah dilakukan di lapangan, kita akan berbincang dengan Pak Stefanus Tawar, Kepala BPBD Kabupaten Manggarai pagi ini. Pak Stefan, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Mbak Eca atau Ibu Eca ini saya sapa nih? Ecak, Pak. Benar, Ya, Ecak. ya. Ya. Saya sapa Pak saja ya, atau Ibu? Ibu Ecak ya? Ibu. Oke. Iya. Iya, Ibu Ecak ya. Oke. Iya, benar. Ya, selamat pagi Ibu Ecak ya. Ya. Semoga sehat dan situasi kemudian juga cuaca di Kabupaten Manggarai saat ini aman, Pak ya? Aman lah untuk sementara. Kita memang ada kita beberapa jenis bencana yang terjadi, tetapi masih dalam skala yang masih bisa kita tangani, Bu Eca. Begitu, Iya, ya. terima kasih masih menyempatkan waktunya untuk pemirsa RRI Labuan Bajo pagi ini, Pak. Baik, Ibu Eca. Iya. Ya. Barangkali ada informasi yang bisa saya bagikan. Iya, Pak, sebelum kita menuju bagaimana BPBD ikut support begitu ya, mendukung dalam pencarian melalui bantuan logistik begitu ya, kemudian juga mengerahkan personil begitu di lokasi kejadian. Boleh dijelaskan secara singkat terlebih dahulu, Pak, kronologi awal kejadian yang terjadi di air terjun Tiwupai beberapa hari kemarin seperti apa, Pak Stefan? Baik, Ibu Ecak. Saya sampaikan pada hari Minggu itu tanggal 11 ya. Hari Minggu tanggal 11 Januari, anak-anak ini mereka berwisata ke Tiwupai. Mereka ada 11 orang. Iya. Anak SMP, 3 orang laki-laki, 8 wanita. Iya. Kemudian mereka sampai di lokasi wisata itu sekitar jam 10 pagi lah menurut keterangan kepala desanya. Iya. Kemudian mereka masuk ke tempat wisata tersebut, kemudian berenang di situ, sehingga terjadilah insiden tersebut. Iya. Salah satu anak laki-laki itu mengalami insiden tenggelam dan ya sampai sekarang masih dalam proses pencarian. Belum ditemukan. Oke. Ya, begitu. Iya. Dari kejadian ini kemudian berapa jumlah personil BPBD yang diturunkan dan kalau boleh tahu peran mereka di lokasi pencarian seperti apa itu, Pak Stefan? Baik, Ibu Eca, perlu saya sampaikan. Pada hari kejadian itu kita mendapat laporan dari camatnya, langsung kita merespon, sehingga kita menurunkan pada hari kejadian itu 5 orang, 5 orang yang langsung turun ke lokasi untuk sama-sama dengan aparat setempat melakukan
proses pencarian dan pertolongan di lapangan. Kemudian waktu itu juga mereka membawa beras sebanyak 75 kilo untuk logistik, untuk untuk konsumsi, untuk konsumsi para petugas pencarian di bawah. Kemudian ada juga yang mereka bawa itu seperti, mereka juga sudah menyiapkan kantong jenazah dari BPBD waktu itu juga sudah membawa kantong jenazah. Kemudian atas permintaan dari tim SAR juga mereka membawa handscoon dan masker, gitu. Itu yang mereka bawa pada hari itu. Sedangkan begini perlu saya sampaikan Ibu Ecak, sedangkan dukungan selanjutnya dari BPBD konsumsi untuk seluruh tim pencarian dan pertolongan dan keluarga nanti akan diurus oleh BPBD Kabupaten Manggarai, ya. Akan diurus untuk sementara, nanti kepala desa dulu yang tangan di bawah, nanti akan sepenuhnya akan diurus oleh BPBD. Begitu. Itu bentuk dukungan dan support dari BPBD Kabupaten Manggarai di Becak, ya. Oke, iya. Lalu koordinasi BPBD dengan Basarnas, kepolisian, pemerintah daerah, dan juga para relawan di lokasi hingga saat ini seperti apa, Pak? Baik, Ibu Eka, perlu saya sampaikan, pada hari kejadian itu, pada hari Minggu itu, sekitar sore hari ya, kita mendapatkan laporan itu dari camatnya. Kami langsung kontak waktu itu. Kami langsung kontak Basarnas. Kebetulan kami ini kan intens berkomunikasi dengan mereka terkait pencarian dan pertolongan. Baik. Begitu. Kami langsung pada hari yang sama itu juga kami langsung kontak, dan mereka pada hari itu juga berangkat dari Labuan Bajo. Mereka Basarnas Labuan Bajo, karena begini, perlu saya sampaikan untuk para pendengar RRI semuanya. Jadi untuk Basarnas Labuan Bajo ini membawahi 3 kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Jadi kalau ada kejadian di 3 kabupaten ini, maka yang menangani adalah Basarnas Labuan Bajo. Makanya kami kontak Basarnas Labuan Bajo, dan hari itu juga mereka langsung berangkat dari bawah menuju titik lokasi, dan mereka sampai di lokasi itu jam 9 malam ya, pada hari kejadian. Begitu. Kemudian juga Ibu Eca perlu saya sampaikan, di samping dengan Basarnas juga, kami juga kontak waktu itu kepala desa dan camatnya supaya segera koordinasi juga dengan TNI Polri. Kebetulan di Riau kita ini kan, di Riau ada pos Polairut. Iya, Polairut. Polairut. Sehingga mereka yang juga yang bergerak cepat juga membantu kami di lapangan untuk pencarian dan pertolongan. Begitu. Ya, begitu, Pak Stefan, mohon maaf kembali lagi dari awal begitu ya. Melihat kronologi yang dijelaskan, memangnya sebelumnya tidak ada himbauan dari pemerintah daerah atau tidak ada kebijakan dari pihak pengelola wisata begitu untuk bahwa memang sekarang lagi cuaca ekstrim dan tidak boleh ada yang berenang misalnya begitu? Ya, baik. Jadi memang kalau kita ikuti media sosialnya pengelola di bawah itu kan sebenarnya dia sudah ada posting larangan untuk berkunjung sejak tanggal 5. Sejak tanggal 5 Januari itu sebenarnya lokasi itu sudah ditutup. Itu menurut keterangan dari pengelolanya. Tetapi kalau sampai bisa lolos hari itu juga, saya kira ini biarkan sajalah, ini nanti akan jadi bagian daripada tindak lanjut barangkali dari pihak kepolisian, itu nanti akan ini. Saya tidak mau mendahului Mbak Eca ya, Bu Eca ya. Tapi sepertinya sekarang memang harus fokus pencarian begitu ya Pak Stefan ya. Ya Ibu Eca ya. Iya, Pak, ada tidak tantangan yang dihadapi tim pencarian di lapangan khususnya terkait kondisi medan atau cuaca begitu? Baik, Ibu Ecak, perlu saya sampaikan, jadi sampai hari ini, di lokasi itu masih terjadi hujan. Itu tantangan paling utama dalam proses pencarian dan pertolongan ini, yang kejadiannya di Bupai ini adalah cuaca. Kemarin itu sudah dilanjutkan pencarian, tetapi juga sempat dihentikan lagi karena debit air yang sangat besar di kali tersebut.
Kemudian di samping itu juga hujan di hulu sungai juga yang memang mengalir ke situ, akhirnya menyulitkan eh, Tim tim ini, Basarnas dan tim Polairut Basarnas dalam ya, pencarian. dan tim lainnya ya. Itu tantangan yang paling besar Bu Ecak ya. Mhm. Tapi pagi ini kan masih terus berlanjut ya. Pagi ini cuacanya aman ya Pak Stefan? Masih. Kami masih berusaha kontak dengan, karena begini, Rio ini juga kan lagi kemarin mereka ada mati listrik lagi, tapi kami akan berusaha kontak teman-temannya di lapangan. Kalau di Ruteng ini lagi mendung parah ini, nanti kita berdoa sajalah supaya di TKI ini kan agak jauh nih kita dari Ruteng nih, Iya, Ibu Ecak. benar. Ya, Mhm. jadi nanti akan kami. Mhm. Pak Stefan, dalam proses pencarian ini bagaimana kemudian BPBD Kabupaten Manggarai memastikan keselamatan seluruh personel yang terlibat begitu? Baik, Ibu Ecak. Jadi setiap unsur yang terkait ini kan sudah mereka terlatih lah, seperti Basarnas, Polairut itu mereka sudah punya standar keselamatan. Mereka punya protap. Jadi kita hanya memastikan bahwa semua protap-protap itu dijalankan. Sebenarnya begini Becak, saya perlu sampaikan juga kepada pendengar RRI juga yang kebetulan mendengar saat ini. Sebenarnya prinsip utama dari search and rescue itu, pencarian dan pertolongan itu adalah mencari korban dan menyelamatkan, tetapi tidak boleh menimbulkan korban baru. Nah, itu prinsipnya. Jadi tidak boleh ada jatuh korban baru lagi gara-gara mencari. Nah, makanya prosedur keselamatan itu betul-betul dipatuhi oleh tim pencari dan pertolongan. Misalnya seperti kalau sudah terjadi hujan deras, itu pasti dihentikan. Kemudian kalau sudah malam hari itu juga kalau sudah mereka nilai itu membahayakan keselamatan tim, itu pasti dihentikan. Kemudian juga saya Mbak Ibu Ecak, lewat RRI saya menghimbau kepada masyarakat, terlebih yang di lapangan, yang di TKP saat ini, patuhi pada arahan dari tim SAR. Patuhi arahan, kemudian saya hanya takut kerumunan masyarakat ini menghambat kerja tim SAR di lapangan, karena banyak juga yang ingin menonton ini Ibu Ecak. Kemudian juga yang paling ini juga bisa membahayakan diri mereka sendiri. Gitu. Cuaca kan lagi hujan lebat itu di bawah. Kalau barangkali kalau kita melihat postingan dari mereka di lapangan itu kan lagi banjir besar itu di sungai tersebut itu. Dan begitu. bahkan Jadi, ada yang ya, berdiri di samping itu juga begitu Pak ya, yang memang ya, akan berawan. ya sangat berisiko Ibu Ecak. Makanya kami menghimbau terus-menerus lah. Jadi kalau hanya menonton sebaiknya janganlah. Itu hanya menghambat kerja tim SAR, kemudian juga yang paling kita khawatirkan itu membahayakan diri mereka. Gitu. Iya. Itu Ibu Ecak ya. Ya. Pak Stefan, ada tidak bentuk perhatian atau dukungan yang diberikan pemerintah daerah Manggarai ya kepada keluarga korban itu sendiri? Begini Ibu Ecak, untuk sementara ini memang kami fokusnya masih di pencarian dulu. Kami fokusnya masih di pencarian korban dulu. Jadi memang perlu saya sampaikan, ada keluarga dari korban ini sebenarnya sudah ada di lokasi, berjumlah kurang lebih ya 30 atau sampai 40 orang lah keluarga yang ingin membantu juga sebenarnya. Jadi mereka kami urus di lapangan, nanti lewat kepala desa Toe, kami minta supaya diuruslah para keluarga ini supaya diberi support, diberi dukungan moral, kemudian diurus juga konsumsinya selama mereka berada di Baba. Begitu ya. Iya, baik Pak, mungkin bisa disampaikan ya informasi update begitu. Kira-kira daerah rawan longsor di Kabupaten Manggarai selama musim hujan ini terdeteksi di mana saja Pak? Baik Ibu Ecak, barangkali ada yang ingin saya sampaikan dulu sebelum ke situ ya Ibu Ecak ya. Ya,
terkait kejadian yang di Tivupai ini supaya jangan terulang lagi. Iya. Ya, ya. Jadi lewat RRI saya menghimbau kepada kepada semua masyarakat, kepada pengelola wisata. Yang pertama untuk masyarakat, hindari bepergian berwisata selama musim hujan atau ekstrim seperti sekarang ini. Iya. Jangankan berwisata, ya bepergian yang tidak terlalu urgent keluar rumah sebaiknya kita hindari. Kecuali kalau sangat penting baru kita boleh baru kita bepergian. Itu himbauan yang pertama. Kemudian untuk pengelola wisata kami menghimbau supaya prosedur keselamatan pengunjung itu betul-betul dijalankan dan dipatuhi. Di tempat wisata itu misalnya kalau dia terkait seperti wisata Tivupai itu yang misalnya berenang, pastikan di situ ada petugas pertolongannya. Kalau ada yang tenggelam, kalau ada yang harus ada yang bisa segera menolong begitu. Kemudian peralatan juga, peralatan misalnya ada pelampung kah, kemudian peralatan pertolongan pertama P3K-nya juga harus tersedia. Itu yang himbauan kami untuk pengelola ini, pengelola wisata. Kemudian untuk pengunjung juga kami himbau supaya patuhi aturan dari pengelola tempat wisata terkait keselamatan. Jadi kalau ada arahan, ada aturan di tempat wisata tersebut dipatuhi, diikuti. Ini demi keselamatan kita bersama. Begitu, Ibu Ecak. Ya, saya kira bisa dilanjutkan tadi yang pertanyaan berikutnya itu, Bu Ecak. Daerah rawan yang terdeteksi longsor selama musim hujan di Kabupaten Manggarai mungkin boleh disingkatkan saja ya Pak. Waktu sudah Boleh. sedikit lagi begitu. Ya, baik. Sebenarnya kita dari semua kecamatan kita di Manggarai ini, Becak, semuanya rawan bencana longsor. Karena topografi kita ini kan memang semuanya daerah berlereng, begitu. Jadi kita semua kecamatan ini dari penilaian indeks risiko bencana, kita semuanya berpotensi, semua kecamatan yang ada di Manggarai ini. Begitu, Bu Becak. Ya. Iya, terima kasih Pak Stefan waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini. Semoga proses pencarian dapat terus berjalan baik ya dan juga lancar dan membuahkan hasil yang terbaik khususnya hari ini begitu ya. Semoga bisa ditemukan begitu dan juga untuk Anda pendengar di mana saja berada untuk selalu waspada dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan wisata alam. Pak Stefan, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat pagi, Bu Ecak. Salam untuk semua kru di sana, sehat selalu. Kita saling mendoakan dalam situasi seperti ini.